Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar dan saya akan menerangkan tentang mitokondria dan bagaimana organel sel ini berperan penting dalam menghasilkan energi. Baiklah, mitokondria sendiri tidak hanya ada pada hewan saja, tetapi juga ada pada tanaman. Bahkan keberadaannya sangat penting untuk mendukung sebuah pertumbuhan, perkembangan, dan berbagai proses fisiologis pada tanaman. Dalam video ini, saya akan menjelaskan struktur mitokondria, fungsinya, dan bagaimana organel ini berperan dalam eukariotik yang berfungsi sebagai powerhouse of the cell atau pusat pembangkit energi sel. Kita akan membahas struktur mitokondria dan bagaimana bagiannya berperan dalam menghasilkan energi bagi kehidupan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pada pengertian mitokondria. Mitokondria adalah organel penghasil energi utama dalam sel. Energi ini dihasilkan dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler. Organ ini memiliki struktur berlapis yang sangat khas dan efisien untuk mendukung fungsi produksinya. Yang ketiga yaitu struktur mitokondria. Mitokondria ini sendiri tersusun atas beberapa komponen penting. Setiap komponennya itu memiliki peran yang spesifik. Pada lapisan luar itu bersifat permeable terhadap molekul-molekul kecil yang mengandung protein porin yang memungkinkan pertukaran metabolit dan ion antara sitoplasma dan mitokondria. Untuk yang kedua yaitu ada ruang antarmembran, terletak di antara membran luar dan membran dalam. Berfungsi sebagai tempat penumpukan proton, yang mana selama proses transfer elektron cukup sampai situ. Yang ketiga yaitu terdapat pada membran dalam. Di lapisan ini sangat selektif dan kaya akan protein enzim. Tidak mengandung porin. Pada membran inilah berlangsung proses fosforilasi oksidatif, yaitu merupakan pembentukan ATP terbesar di dalam sel pada suatu sel. Yang keempat yaitu ada pada krista mitokondria, merupakan lipatan-lipatan pada membran dalam yang berfungsi memperluas permukaan kerja untuk reaksi pembentukan energi. Untuk fungsi mitokondria sendiri, yang pertama itu tentunya menghasilkan ATP atau energi. Mitokondria ini memiliki fungsi utama sebagai penghasil energi ATP melalui proses seluler yang terdiri dari glipolisis di sitoplasma, cytoscape di metrik, rantai transport elektron di membran dalam. Mitokondria bisa menghasilkan sekitar 32 sampai dengan 38 ATP di satu molekul glukosa. Yang kedua yaitu mitokondria juga berperan dalam mengatur metabolisme sel. Mitokondria sendiri terlibat dalam metabolisme asam lemak, asam amino, dan pengaturan energi sel. Untuk apoptosis, mitokondria berperan penting dalam mengatur kematian sel terprogram dalam melepaskan protein. Contohnya ada beberapa protein tertentu seperti sitokrom C. Yang keempat, thermogenesis pada jaringan lemak coklat. Mitokondria menghasilkan panas melalui protein PCP1. Untuk yang kelima yaitu pada penyiapan kalsium, mitokondria
tentunya menyimpan dan mengatur ion Ca2+ untuk kebutuhan fungsi sel. Untuk yang keenam, sintesis molekul penting. Mitokondria ini juga berperan dalam sintesis steroid dan molekul metabolit lainnya. Untuk keunikan tersendiri yang ada pada mitokondria ini, yang pertama itu mitokondria memiliki DNA sendiri atau biasa dikenal sebagai mtDNA yang diwariskan dari ibu. Mitokondria sendiri dapat membelah secara mandiri dan juga mendukung teori endosimbiosis yang menjelaskan bahwa mitokondria berasal dari bakteri purba yang hidup bersimbiosis dengan eukariotik awal. Dan sebagai kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada hari ini, yaitu mitokondria sendiri adalah organel yang sangat vital dalam kehidupan sel karena menghasilkan energi yang mengatur metabolisme, memicu apoptosis hingga produksi pada suatu sel menjadi panas atau tingkatan yang panas. Struktur berlapis pada mitokondria sendiri memungkinkan proses respirasi berjalan sangat efisien. Baik, mungkin saya rasa sekian untuk materi yang saya bawakan. Terima kasih.